What's up guys? Asik. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, kapanpun Anda nonton channelnya Al Zafran TV. Sekarang aku kedatangan tamu spesial, masih daerah Garut juga. Orang yang lebih dulu bergerak di YouTube, Abenju. Jadi di sini kita akan sharing ya. Sharing mengenai pergerakan YouTube gitu. Betul. Oke. Nah, soalnya kenapa? Karena aku kan sebagai pemula nih. Sama. Sama tapi subscribernya udah banyak guys. Jadi sini belum pengen tahu lebih banyak tentang pemula yang bergerak di bidang YouTube ya. Step apa yang Step harus ya, mulai dari awal, terus cara kita mengupload atau misalnya cara kita untuk bisa terkenal atau trending atau sukses di YouTube. ya. Yang pertamanya itu niat ya. Niat, terus harus fokus. Terus kita harus tahu dulu konsep YouTube itunya mau apa. Berarti kita harus karakter YouTube-nya kita harus dibentuk dulu. Terus dari tampilan juga. Betul. Tampilan dari timeline, terus foto, jadi kan supaya orang tuh menarik. Oke, Abenju, sebelum terlalu jauh nih, untuk para pemula untuk bikin channel YouTube itu susah nggak sih? Kalau bikin mah gampang. Yang mungkin yang agak susah itu konsisten bikin kontennya. Jadi sebelum kita bikin channel, alangkah baik kita udah punya konsep. Betul. Iya. Oke, kita mulai buka dulu dari tadi. Untuk pembuatan bikin akun YouTube itu yang pertama pasti Gmail harus punya ya. Harus. Kalau Yahoo bisa nggak? Nggak bisa. Enggak. Khusus untuk Gmail. Ya, Oke, daftar seperti biasa kayak sosial media seperti yang lain gitu ya. iya. Otomatis kan kalau kita udah punya Gmail pasti gak usah daftar lagi gitu kan. Jadi tinggal login ke YouTube aja gitu. Oke. Jadi yang pertama itu kita harus punya akun Gmail untuk membuat YouTube. Oke, katakan kita udah membuat satu akun YouTube yang belum ada yang suka atau misalnya belum ada subscribernya, belum ada videonya. Alangkah baik kita cari dulu subscriber atau kita bikin konten dulu. Bikin konten dulu. Harus pakai strategi juga ya. Kalau kita udah matang konsepnya, jadi jangan asal lempar aja gitu kan. Ibaratnya di kuliner atau apa ya. Jadi kita produksi dulu minimal 10 atau 5 konten, kita edit, kita revisi, terus kita juga harus pede dengan apa yang mau kita jual gitu kan. Iya. Supaya orang tuh menarik. Jadi pembentukan karakter dulu gitu kan. Seperti yang dikatakan tadi. Iya. Jadi kita sebelum bikin itu harus punya konsep dulu. Kita mau bergerak di bidang apa gitu. Nah itu. Kontennya mau seperti apa gitu. Okay. Meskipun banyak kan sekarang yang re-upload gitu kan, yang campuran gitu kan. Yang penting gajian. Sebenarnya di YouTube tuh nggak ada standar harus gimana. Yang penting kan eksistensi, terus banyak yang nonton gitu kan. Soalnya algoritma YouTube-nya caranya seperti itu gitu kan. Aktif di channelnya. Yang susahnya itu ngumpulin subscribernya. Itu gitu. yang paling susah. Soalnya kan kalau nggak ada subscriber ya fans lah ya, siapa yang mau nonton gitu kan. Betul. Meskipun sekarang ada banyak cara sih ya, cuman kan kita Segampang. nggak instan gitu. Betul. Kita itu buat akun channel YouTube sekarang itu bukan hanya untuk asik-asikan kita menyimpan video, tapi bisa menghasilkan uang. Itu kan tujuan orang banyaknya seperti itu sekarang. Ya. Nah, untuk mencapai penghasilan kita dari YouTube, aku dengar itu minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Ya. Dan sekarang pun ada angka kedua yang verifikasi yang kedua itu ada nomor telepon. Benar. Sekarang kan banyak yang robot gitu kan. Jadi ada aplikasi. Banyak yang nakal lah gitu lah. Untuk menaikkan subscriber itu. Oke. Nah, untuk mendapatkan 1000 subscriber itu, bagusnya itu berarti kita harus genjot dengan konten yang konsisten itu. Betul. Satu itu. Yang kedua, di-share sama teman-teman, grup collab gitu kan. Ya kayak kita gini. Kalau misalnya sharing pansos gitu. Iya. Oh, bener. Ya contohnya misalkan sekarang kan Ibnu baru bikin nih channel dengan beberapa subscriber. Terus kita misalkan collab nih sama Abenju. Abenju kan udah besar. Otomatis kalau misalnya nanti penonton Abenju lihat video kita ini, mereka juga kalau misalnya yang suka pasti ikut nge-subscribe channel aku ya. Iya. Jadi salah satu faktor untuk kita menaikkan subscriber itu, cobalah kita collab dengan orang-orang yang
emang udah berpengalaman atau emang Nah, subscriber yang udah banyak gitu ya. Nah, Gitu. Oke. penting tekun konsisten. Kuncinya Jangan itu. sekarang upload, tahun depan upload. Oke, iya bener-bener kapan mau dapatnya gitu ya. Tapi gini loh, Abin yuk misalkan ada nggak akun baru daftar, misalkan dengan satu video atau dua video itu dia udah sampai monet, ada nggak seperti itu? Kalau banyak yang nonton, gak menutup kemungkinan. Karena pernah ngalamin gitu kan. Kemarin ngerintis YouTube dari nol banget. YouTube petualangan ke gunung gitu kan. Kontennya itu adventure ke gunung seperti itu. Gitu. Dalam sehari itu bisa monet. Oh, Bisa sehari tapi bukan konten pendakian gunungnya yang banyak nonton yang viralnya. ya, tapi konten lain. Jadi kita dulu tuh nge-upload Garut kan ada adu domba gitu kan, gitu kan. Kebudayaan Kebudayaan Garut gitu contohnya. dalam satu video itu langsung sehari itu Oh, 4.000 jam langsung. berarti selain kita konsisten juga Harus videonya yang emang benar-benar disukai oleh. Iya, kita harus banyak. Sekarang yang lagi rame apa nih? Kalau kontennya musik, kita cover musik yang lagi viral. Gitu kan. Oh iya betul. Bener. Nyambung lagi nih ke pertanyaan. Kayak barusannya, kalau misalnya kita harus ngikutin yang sekarang lagi rame, untuk kita nggak ketinggalan view dari orang-orang yang lagi rame itu, ya. Contoh misalkan sekarang lagi rame nih cover musik, benar ya? Cover musik. Nah, ada pertanyaan, aku pernah dengar. Klaim. Ada haknya kan, makin ketat juga, gitu kan, nggak seperti dulu ya. Makin ketat tapi banyak kan yang. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Maksudnya kalau kita nge-cover atau misalnya menggunakan lagu orang, terus nanti di dashboard YouTube Studio kita tuh ada klaim hak cipta. Nah, itu maksudnya itu gimana? Maksudnya dari itu kan nggak bisa ada yang bisa dimonet. Berarti kan kalau bisa dimonet berarti kita dapat penghasilan dari YouTube kan. Kalau nggak bisa dimonet berarti si pendapatan itu masuknya ke artis yang punya lagu, yang publisher. Kalau mau, tapi itu kan kebijakan. Ada beberapa band, beberapa lagu yang aturannya dibagi dua. Kalau di luar tuh emang dibagi dua. Kalau di luar negeri itu dibagi dua itu maksudnya hasilnya dibagi itu dua. Dalam posisi kita udah monet. Iya. Maksudnya kita udah nyampe target 1.000 sama 4.000 jam tayang. Kalau kita masih menggunakan hak cipta itu, nanti kebijakannya berarti dibagi dua penghasilannya. Bagi dua. Oke. Tapi kan di Indonesia ada yang hak paten, jadi diklaim langsung sama artisnya. Kecuali kalau kita izin. Izin dulu ke pencipta, terus yang nge-publish si lagu itu siapa. Nah, kita nge-publish lagi gitu kan. Jadi kita daftar lagi tapi dengan aransemen yang beda. Gitu. Itu maksudnya hak cipta kita gimana? Enggak. Jadi kerjasama sama publisher. Jadi nanti yang ngaturnya publisher gitu. Publisher. Ada kan kayak banyak kan, kayak Believe, terus ada Tuncode, ya banyak kan di Indonesia gitu yang jasa-jasa publisher gitu. Oke, jadi tapi kalau misalkan posisi kitanya belum monet, misalkan kita belum nyampe target nih untuk monet ya di YouTube, tapi konten kita itu karena sekarang posisinya cover yang ramai, misalkan kita bikin cover sehingga view kita naik atau misalnya subscribe kita naik. Ya, itu keuntungan dari subscribe mungkin. Nah, untuk nanti monet itu hak cipta itu gimana pembagiannya? Misalkan gini, maksudnya Ibnu kan belum monet nih, katakan masih di bawah 1.000 subscriber atau misalnya 4.000 jam tayang, tapi konten Ibnu bergerak misalkan cover lagu. Nah, itu untuk jam tayang kan kita belum berpenghasilan tuh, tapi kita yang dapat jam tayang sama subscriber. Itu milik kita atau gimana? Jam tayang sih berjalan karena kan itu view ya. Masuk ke kita. View gitu kan. Selama ada yang nonton terus durasinya panjang itu enggak ngeganggu. Yang jadi masalah itu kan kalau mau itu ininya ke penghasilan. Ke royalti itu. Oke. Jadi klaimnya itu berupa penghasilan dari YouTube kalau kita udah berpenghasilan. Oke. Kalau udah monet. Kalau udah monet gitu. Kalau belum monet ya kita keuntungannya dapat fans, subscriber, sama jam tayang. Subscriber itu tetap milik kita gitu. Oke. Berarti saling menguntungkan ya? Iya. Gitu. Oke. Meskipun sekarang kan banyak jasa-jasa ya. Jasa-jasa gitu kan. Terus di YouTube juga kan menyediakan kan buat iklan. Kenapa? Karena
untuk banyak subscriber dan banyak yang nonton, berarti jangkauan video kita itu harus dipromoin, Hmm. diperluas gitu kan Iya, iya, jangkauannya iya. kan, jadi ada di beranda-beranda orang gitu kan. Mm-mm. Itu kan Itu ada dari YouTube ada sekarang. jasa, ada itu. Jadi kan Oh. kerjasama sama Google Ads gitu kan, Nah, berbayar. berbayar itu. Oke. Jadi itu mah salah satu teknik marketing kita untuk naikin Ya channel juga ya. itu mah udah hak, udah kewajiban lah. Itu udah termasuk wajib. Wajib lah, wajib. Oke. Jadi Promo. dibantu dengan pihak YouTube juga sebenarnya ya. Oke. Kecuali kalau hoki-hoki banget gitu kan, upload langsung viral itu kan. Tapi emang kerasa sih. Kerasa gitu maksudnya kalau kita murni itu ya. Dalam kata murni itu kita share gitu sendiri gitu. Emang agak telat ya. Maksudnya telat tuh belum tentu semua orang itu suka sama konten kita. Iya, enggak efisien sih. Jadi untuk kalian yang awal di YouTube itu kan pastilah banyak lah pasti karena media sekarang juga udah banyak kan yang cara-cara nakal itu kayak kita beli subscriber jam tayang itu juga udah pernah dialamin udah pernah dilakuin tapi nggak ada lah percuma ya. Kalau misalnya subscriber kita beli itu hilang loh, kerasa loh sama ibu hilang Meskipun organik gitu kan, tapi kalau dipaksa kontennya bagus, dia itu nggak bakal diterusin. nggak bakalan nggak bakalan nge unsubscribe gitu kan. Nah itu kenapa banyak yang turun, mungkin karena kontennya nggak sesuai, nggak tepat sasaran. Oke. Gitu. Jadi Beda sama iklan kan, kalau iklan tuh jadi si Google Ads atau YouTube tuh kan diiklanin gitu kan. jadi konten kita itu diiklanin dengan cara ya dengan cara ada di beranda YouTube, terus ada di Google gitu kan. dipromosiin. Meskipun dia belum subscribe kita. Iya. Contoh kan kalau misalnya gini, Ibnu nggak subscribe akunnya Bang Jo ya. Otomatis kalau misalnya kita buka beranda YouTube itu, catch-nya pasti ada. Pasti ada nih video Bang Jo yang pertama di atas gitu kan, karena Ibnu udah subscribe. Tapi kalau misalnya Ibnu belum subscribe siapapun, nggak ada tuh videonya. Karena yang nggak kenal itu yang dipromosiin semua. Nah, iklan itu, fungsi iklan itu. Jadi fungsi iklan itu nempatin catch ke jangkauan yang lebih luas. Oke. Nah, ilmu baru itu ya. Terus itu juga nggak ngejamin sih, tetap yang paling intinya itu konten kitanya. Konten kitanya ya. Bener-bener. Kalau orang suka makan nggak usah diapa-apain juga ya. Gitu kan. Jadi itu harus konsisten tuh kan. Kalau kita upload dalam seminggu 3 kali, kita harus kasih tahu kita upload hari Minggu jam sekian, gitu kan. Nanti otomatis kan para subscriber tuh kalau suka dia tuh pasti nunggu. Oh iya benar. Dia pasti nunggu. Terus sebelum upload kita harus bikin teaser dulu. Itu kan bisa dimanfaatkan, bisa dikombin sama IG, sama TikTok, sama Facebook, gitu kan, untuk memperluas. Jadi kita kasih tahu sebelum kita upload, kita kasih tahu ya nih kita mau upload nih tanggal segini kontennya gini. Yang di schedulein itu. Oke. Jadi orang kan pengen nunggu, kalau suka sama kita itu orang pasti bakal nunggu. Yang penting konsisten. Kalau seminggu 3 kali terus aja. Kalau bisa setiap hari. Nah, kalau misalnya untuk setiap hari, satu hari itu kita satu video. Misalkan satu hari kita harus upload satu video. Berhubung subscriber kita masih dikit, untuk pemula nih ya, kita ngupload satu video. Nah, justru kalau banyak juga yang ya cerita gitu ya sama yang lain, kalau kita ngupload lagi video kedua, nah si view yang video yang pertama itu pindah ke video kedua. Ada kejadian gitu. Beda-beda konten ya itu ya. Kontennya beda-beda kan? Beda. Iya. Tiap orang kan seleranya beda-beda. Jadi yang suka video satu belum tentu sukain video yang kedua. Oh gitu. Oke. Tapi kalau udah ada yang klik gitu kan, contohnya konten dakwah atau edukasi gitu kan, atau pro kontra atau podcast yang kayak kita gini gitu kan, kalau kayak materinya edukasi terus bermanfaat bagi penonton gitu kan, itu pasti bakal ditungguin gitu, bakal cepet. Sekelas Atta Halilintar itu kan tiap hari dia, kadang sehari 2 upload. Karena apa? Ke konsepnya nge-vlog dia kan. Iya. Di setiap yang dilakuin diplogin gitu ya. Intinya serius kan, berarti kalau serius kita wajib lah, modal itu emang harus keluar ya. Terus kita juga harus punya tim. Kalau sendiri
emang pasti bakal keteteran. Kita harus punya timnya apa, tim editing, kamera, tim IT-nya buat ngepromo. Itu harus gitu kalau mau serius di YouTube itu gitu. Kalau asal kita sendiri nggak bakalan instan, capek gitu maksudnya, harus berdarah-darah. Jadi harus perjuangan yang benar-benar ekstra gitu ya. Kalau misalkan untuk para pemula yang udah memang dia suka di YouTube atau misalnya mau bergerak di bidang YouTube, kalian juga lebih baiknya itu punya tim ya. Tapi nantilah itu mah gampang ya. Kalau untuk tim mah, kalau misalnya channel kalian juga udah bagus dengan dasar-dasar yang seperti tadi, satu, siap konsisten, dua, konten yang emang bener konsisten juga ya. Untuk lihat dulu aja itu perkembangannya. Kalau misalnya kan kita 1, 2 apa sampai 5 video view-nya bagus, berarti udah banyak yang suka sama kita. Nah, kita pertimbangin nih bikin tim yang emang bener-bener sama semangat gitu ya. Sama ahlinya juga. Oke, apalagi kalau misalnya sekarang udah yang subscribernya banyak, itu pasti semuanya udah punya tim ya. Kayak Trans gitu itu kan kayak karyawannya. Tapi kan untuk para pemula mah berarti kita mah harus fokus dulu sama konten yang emang bener-bener menarik, konten yang bagus dari caranya banyak collab ya, sama tadi sharing juga, marketingnya bagus juga. Oke, itu sebenarnya obrolan kita emang udah asik banget tuh. Dari algoritma YouTube itu, kalau misalnya emang bener dia tekunin itu, kalau yang suka itu asik sebenarnya ya. Tantangannya ada, usahanya ada. Nah, berarti nggak segampang itu jadi YouTuber, pemirsa. Tapi kalau udah 1 juta subscriber kan kalau ini enak. Nah, itu jangan ditanya kenapa. Sekarang kan lagi viral YouTuber yang banyak gak ada yang instan sih. Kembali lagi ke proses. Kayak gini Om Deddy Corbuzier ya, father of YouTube, anjay. Dia pinter. Relasinya juga banyak. Bener itu jujur channel yang paling sering ditonton itu dari Om Deddy. Sekarang itu kalau kata saya itu channel yang paling nggak capek untuk pembuatan konten itu, nggak capek, gitu aja, tapi view-nya gede. Nah, tapi di belakang itu usaha untuk yang cari tamunya, pembahasannya apa, itu kan yang di-mix supaya menarik itu kan. Dia kan ada tim, terus dia kan public figure juga kan. Terus dia kan orang pintar juga gitu. Terus isi dari kontennya juga emang menarik gitu kan. Betul. Terus ada yang pro kontra, jadi dibikin aja gitu kan. Selama itu enggak melanggar itu kan. Ada ini. Bener. Kalau sekarang lagi rame gosip apa gitu kan ini. Ya tadi itu teknik yang kalau misalnya lagi viral, lagi rame, cobalah kita ikut di bidang itu gitu kan. Tapi jangan menjiplak juga gitu. Nah, gitu. Jadi butuh perjuangan juga, kita harus butuh modal juga, nggak segampang itu. Sebenarnya yang gede pendapatan tuh daripada selain dari gaji YouTube tuh yang gede itu dari endorse. Emang kalau di YouTube itu bisa endorse? Iya, itu kan iklan gitu, kita ngiklanin produk. Ya kan, kita ada produk kita kan di sini disimpan itu kan, yang udah gitu kan, kayak Dedi itu apa gitu kan. Cukup dia itu simpen aja gitu. Itu kan lumayan, bro. Gitu. Karena apa? Karena dia si yang punya produk, dia tahu subscribernya berapa juta gitu kan. Pasti orang yang lihat itu juga kan hitung kita iklan gitu kan. Minimal adapun misalkan seperti ini ya, kita nanti ini misalkan produk rokok nih, misalkan kita taruh aja di meja di sini, otomatis kan kebawa ke kamera nih, itu termasuk endorse juga ya. Jadi orang yang lihat video pun minimal, oh itu si Om Deddy ngerokoknya apa, pasti dia cari. Benar-benar. Kalau kita tekun, kalau kita serius, pengorbanan pastilah ya. Yang penting jangan menyerah sebelum lelah lah ya. Jadi kita lagi sebelum Oke, keren, alhamdulillah. Tetap semangat. Nggak cuma nungguin dia 2 minggu di sini ngasih ilmu. Tapi kalau bisa by phone nih, gini ya, collab dong, gitu kan ceritanya. Mau ilmu nih tentang YouTube. Nanti aja di rumah, kan nungguin tuh. nungguin dia datang. Lama pisan gitu kalau kata Sunda mah. Anjir hara rese ya. Gitu. Tapi sekali lagi terima kasih ya. Oke. Buat yang sedang ngeluangin, yang mau ngisi juga podcast Al Zafran TV ya. Jangan lupa
kita ini bikin ini jam tit, pokoknya malam lah usaha, belain ngantuk tapi ya nggak ada salahnya tring tring gitu. Biar aku lebih semangat gitu ngundang-ngundang atau sharing-sharing lagi Saling sama support tadi, ah, bantu ah, support. hebat jadi gini loh Wak. Jadi hal yang terpenting lagi yang harus kita perhatiin untuk para pemula yang mau bergerak di bidang YouTube, selain yang tadi yang intinya itu, satu, kita harus konsisten, dua, konten yang menarik, konten yang bagus, ketiga, kita banyak sharing sama orang-orang yang emang misalnya mereka udah berpengalaman, udah tahu ilmu YouTube seperti apa. Konten itu yang paling inti teman-teman. Selain kita usaha sendiri, kita juga memanfaatin jasa ya, jasa pengiklannya. Iya, itu mah wajib. Kalau kita kenalin saudara, teman, ya bisa kehitung lah ya. Oke. Nah, memperluas jangkauan. Terus konten kita juga harus menarik. Percuma kita share juga kalau misalnya video jelek nggak menarik gitu, jadi orang pun paling itu yang nonton pertama sananya kan beberapa. Kalau Sunda apa ya namanya, boboraah tuh, nah saudara bahasa Indonesia boboraah. Jadi boboraah yang balik deh gitu kan konten eta teh. Jadi jangankan mau balik lagi ke konten itu gitu, karena kita udah bukan trauma ya, maksudnya nggak rame kontennya seperti itu gitunya. Harus visi terus. Oke, memperbaiki. Terus tahu konten. Kita harus tahu yang bisa kita jual itu di segi apa gitu kan. Kalau kita punya potensi di suka bercanda atau ngebodor gitu kan, cara ngomong ada hai guys gitu, cuma konten gitu aja kan, guys gini ngerti nggak. Kalau saya pribadi sih apa sih, tapi kan orang-orang dia tuh mungkin ngelihat lucu gitu ya, cara biaya konsisten gitu gitu kan, atau kebantu dengan mukanya yang ganteng gitu. Ada yang cantik gitu kan. Ya kalau ada yang ngebully atau itu ya itu mau wajar. Tapi kerasa loh kalau ada yang dislike gitu ya, oh kita langsung apa nih yang kurang gitu. Harusnya bangga. Gitu. Berarti dia tuh nonton. berarti nonton, bukan robot gitu kan. Pernah nih pengalaman pertama dapat dislike ya. Padahal menurut aku tuh konten tuh bagus gitu, nggak ada kesalahan, tapi ada yang dislike. Ajus kepikirannya itu apa ini gitu, apakah menyinggung atau apa gitu kan, selalu ada ya. Tapi harus bangga sih, harus jadi motivasi malah dikembangkan apa gitu kan yang kurang. Jadi untuk kalian yang dislike-nya banyak, bangga itu harus. Tapi sekarang kan YouTube nggak ditampilin kayaknya yang dislike yang itu. Tampilin lah, masih ada. Tetap semangat konsisten. Terus jaga kesehatan, terus kita juga harus bikin timeline. Seminggu kita produksi tentang apa gitu kan. Nah minggu berikutnya gitu kan kita ngupload sambil kita ngonsep lagi. Gitu kan. Jadi teratur gitu kan. Jadi jangan kita lagi mood, yuk nonton yuk, langsung upload, besoknya bingung, lupa gitu kan. Oke. Nah ini untuk awal nih ya, bagusnya itu upload satu dulu video, terus kita analisa di situ. Emang harus seperti itu ya, analisa ya, terus analisa. Kalau misalkan view-nya itu bagus nih tentang video itu, berarti itu yang diseriusin yang itu. Berarti diseriusin di bidang itu. Nah itu. Misalnya kita cover lagu misalkan, terus view-nya itu tiba-tiba adalah bagus lah gitu. Jangan dulu ke konsep lain gitu. Ya itu terus. Soalnya di channel Alzapran TV pun itu masih mix. Masih mixnya gini. Tapi kan kalau misalnya Ibnu sih yang paling diintiin di depannya itu di bidang Ibnu kan suka motor trail nih. Suka ke gunung, pakai motor gunung. Itu sih yang pertamanya yang ngevlog gitulah, kayak gitu kan. Kayak motor. Tapi kan kesini Ibnu nggak tiap hari main motor. Otomatis diselipin sama video-video itu, video-video yang kayak kita misalnya review, kita sharing seperti ini. Bagus nggak kalau seperti itu? Bagus. Itu kan ada komunitasnya gitu kan, edukasinya ada konsisten, terus dari cara pengambilan gambar, terus dari cara kita menerangkannya gitu kan. Mungkin itu. Oke. Penting alat juga sih ngaruh, alat. Benar itu kelupaan. Alat itu ya. Yang standar. Kan kalau sekarang emang bukan dikatakan gampang ya.
Tapi kan kita juga nggak ada salahnya untuk menampilkan yang terbaik gitu ya, kayak modal di alat misalnya kayak kamera gitu kan, kayak Iya. mikrofon gitu ya. Mm-mm. Itu Iya. juga bagian penting ya untuk pembuatan Ya, lebih konten. jelas kan yang dengar. Yang penting yang bermanfaat lah ya, bikin kontennya jangan yang ini. Tapi kan kalau jangan yang itu justru di Indonesia ya khususnya, konten yang kontroversial atau misalnya konten yang macam-macam itu justru banyak apilnya. Iya, iya itu mah strategi. Tapi kan alangkah baiknya kan yang positif lah. Yang positif. Diusahain dulu yang positif dan emang bener-bener yang menarik ya. Nanti juga bakal ketemu titiknya gitu, di mana kita harus fokus gitu kan di YouTube. Jadi sesuai dengan semboyan yaitu tiada hasil yang mengkhianati usaha. Bener gak sih? Benar, benar, benar. Bener gak gitu kata-katanya? Gak ada maksudnya? Jadi proses nggak bakalan mengkhianati hasil Gitu. Dimana kita kerja keras pasti itu ada timbal ya. baliknya. Bener ya? Oke. Semakin seru guys obrolan kita. Jadi udah pembahasan konten, apalagi ya yang paling penting di YouTube itu dan tetap ya itu mah kalau misalnya kedepannya itu ngikutin ya ilmu baru pasti kita masuk dengan banyak sharing seperti ini. Iya itu. Nggak up to date aja kita. Kalau kita pengen fokus di YouTube ya kita harus sering nonton YouTube juga kan. Terus kalau kita pengen nge-subscribe, kita pengen banyak like ya kita juga harus merespon, harus menghargai channel yang orang Oke juga gitu oke kan. oke. Harus Bener. terus dari komen juga, kalau ada yang komen ya kita balas gitu Jangan kan. egois ya. Gitu, jangan. Tapi kebanyakan kalau misalnya akun yang udah gede gitu kita komen nih, Ya, jangan betul. kan dibahas atau karena terlalu banyak Banyak komen gitu ya. itu kan ada yang pegang juga kan, ada. Bukan orangnya langsung tapi tim itu ya. Kecuali kayak emang komennya emang penting gitu kan, pasti ketemulah kalau fokus tekun proses itu mah. Kalau boleh tahu Benju, Hmm. berapa lama dari awal bikin YouTube ke monet? Ke Monet itu 3 bulan. 3 bulan. Hmm. Real? Maksudnya real tuh Ya dari nol. dengan bantuan iklan yang tadi nggak? Iya itu pasti. Nah, Lama juga ya. terus setiap hari kita terus aja, nggak ada ini dituntut jahat jeksunan nama asal daek ngasut ya lah gitu. Dulu kan kontennya tentang sosial eksperimen, terus kita ada keluarga yang istimewa atau yang kekurangan kita bantu terus kita wawancara gitu kan, cara bertahan hidup seperti ini seperti apa, sambil kita ngebantu juga gitu kan. Bagus sih itu. Jadi sosial ya, membantu ya, konten membantu. Kalau sekarang sih lagi fokus di musik. Musik. Cover itu atau enggak? Bukan. Cover sama karya original. Insya Allah kalau Parang ya, kalau ini mau bikin single, mau rilis single juga luar gitu, biasa. Single berarti bentar. Abinju ini selain dia kreator, dia juga seorang bergerak di bidang musik di bagian vokalis sih. Penyanyi guys. Vokalis terus songwriter juga gitu kan. Operator. Sound engineer gitu kan. Emang basicnya sih di musik. Gitu. Tapi pertama awal bikin YouTube itu justru bukan di musik. Sosial eksperimen. Itu. Oke. Menarik. Jadi sebenarnya tuh Abinju itu enak loh. Enaknya gini. Konten udah ada ya. Contohnya misalnya di musik nih. Sumber pun dia punya kreasi sendiri guys. Bentar. Kita cek suara dulu ya. Lagu terbaru yang sekarang yang mau dipromosiin, rapnya aja dikit. Coba kita denger dikit suaranya ya. Oke. Judulnya kita pasti bisa, karena kan kondisi sekarang lagi gini kan, udah Pandemi hampir 3 tahun. Bener. Jadi lagu itu ya buat motivasi aja. Motivasi. Oke, nanti kita bahas lagunya setelah kita dengerin suara dari Abinju. Oke, rapnya aja adik kita.
Gas. Kayak gini ya. Semua pasti kan lebih baik jika kita berusaha, kita pasti bisa. Ais. Dikit aja. Bener guys. Suaranya anjir keren. Tapi itu mau launching apa udah? Lagi di konsep. Lagi Okay. dibikin video. Kita mau launching video liriknya dulu. Terus baru ke official. Ciptaan sendiri? Sendiri. Ais, luar biasa. Lagi ngumpulin ini apa tim gitu kan. Terus strategi juga, terus modal juga gitu kan. Nggak sembarangan langsung upload gitu ya. Oh iya benar. Nah Ibnu harus belajar nih di sini nih. Boleh nggak Ibnu maksudnya tuh gini, menganalisa. Aku tahu nih sekarang di nol. Lagi bikin apa-apanya. Jadi nanti sekarang dia mau bikin, sehingga ini awal video dia mau luncurin. Nanti pas udah jadi seperti apa kita review. Oke. Boleh nggak? Kalau misalnya re-upload gitu gimana? Misalkan nih upload lagu yang barusan. Kalau Ibnu upload, ya itu kan pasti bakal kena copyright. Copyright ya dari AA. Karena kalau kan kita rilisnya di digital store kan, ada di Spotify, Juke, iTunes gitu kan, di YouTube itu kan, YouTube Studio juga gitu kan, itu pasti. Tapi nanti kan itu bisa dibagi dua gitu kan. Yang itu, yang tadi yang klaim hak cipta itu. Oke. Susah nggak untuk kita ngajuin hak cipta kita ke YouTube? Gampang banget. Gampang gitu kan, udah ada publisher, udah ada banyak sekarang kan di ini. Kalau punya lagu ya kita tinggal kita daftarin hak ciptanya. Kan ada kan sekarang. Ada menunya di situ. Maksudnya ada menu itu, ada fasilitasnya di YouTube-nya. Enggak di YouTube. Jadi YouTube kerjasama sama publisher. Jadi nanti publisher yang ngurus ke YouTube-nya gitu kan. Untuk pembagian hasil royalti kita nunggu di publisher gitu kan. Nah, si YouTube report ke publisher gitu kan. Kita dapat berapa persen gitu kan. Gitu. Itu untuk audionya. Itu untuk audio, royalti audio. Belum kan, videonya. Kalau untuk videonya itu muklis dari YouTube. Jadi kita double pendapatannya. Gitu kan. Apalagi kalau di Spotify, di iTunes-nya banyak yang download itu kan, alhamdulillah kan. Gitu. Oke, gini lah, untuk ini nggak apa-apa nih, masih nyantai kan? Ya nggak apa-apa. Nah, nggak Ibnu pengen gini biar maksudnya takut nanti terlanjur untuk hak cipta. Pengen bahas dulu sedikit tentang hak cipta, boleh? Contoh misalnya gini, hak cipta klaim untuk yang dimaksud re-upload itu, kita ngupload lagi video orang lain, itu masuk hak cipta. Lagu atau apa? Enggak, dari videonya. Kalau lagu udah pasti kan. Nah, kayak kata A tadi misalnya, kalau dari videonya itu dari YouTube langsung. Berarti kalau misalkan cuplikan aja, tapi nggak menggunakan suara. Misalnya udah bikin video klip, terus Ibnu review nih. Itu sekarang kedetek loh. Kedetek video. Itu kalau nggak salah itu jangan lebih dari 10 detik gitu. Video pun. Nah, oke dimengerti. Kalau misalnya ada konsekuensinya 10 detik. Bisa di take down gitu. Kalau ini mah, kalau si kedetek sama YouTube gitu kan, itu video bisa di take down videonya. Ada peringatan. Itu tergantung peringatannya ya, mau di, kalau suara kan di mute aja kan, bisa di mute. Bahkan kita bisa ganti, bisa edit di YouTube. Untuk video, mungkin untuk videonya sih mungkin bisa aman-aman aja kan ya. Asal jangan lebih dari berapa gitu kan yang uploadnya gitu. Tetap nggak boleh dengan ketentuan yang ada gitu. Boleh tapi dengan ketentuan peraturan yang ada. Oke. Nah, sekali lagi ya, untuk hak cipta gini loh, maksudnya Ibnu kenapa nanya-nanya tentang hak cipta? Soalnya banyak konten Ibnu juga yang bukan teguran ya, tapi kan beda ya antara teguran sama, kalau ada yang teguran itu ada beberapa tahap nggak yang kita dapat sanksi? Katanya itu 3 tahap kebijakan. maksudnya kan yang pertama teguran biasa, yang kedua itu apa gitu nggak tahu.
Oh, kalau misalnya yang ketiga itu kita videonya bisa di take down atau dihapus selamanya sama pihak YouTube justru. Iya. Oh, gitu. Jadi jangan disepelekan guys teguran itu. Ya, benar. Kalau bisa sih kita ngupload yang ori, maksudnya dari background juga. Kan kita bikin video tuh banyak kan di YouTube juga nyediain yang no copyright gitu kan. Ah. Kita bisa manfaatin. Heeh. Bisa juga kita bikin musik sendiri gitu kan. Itu lebih bagus gitu kan. Jadi sebisa-bisa mah jangan pakai hak kayak karya orang lain apalagi tanpa izin gitu ya. Ya itu. Maupun mau apapun itu bentuknya, mau video atau musik, ya janganlah hargain kalau misalnya kita mau pakai, kita minta izin minimal ya. Soalnya kan kalau kita lagi ngobrol terus ada background lagu siapa, itu kan kena. Ya sengaja pun. Kalau udah monet itu kan nggak bisa di monet, nanti ada kebijakan apa sih namanya, sengketa atau apa gitu kan. Itu kembali lagi ke yang punyanya gitu kan. Kebijakan dia mau di take down atau mau dibagi dua gitu kan. Nah, oke, masih lanjut di hak cipta ya. Maaf ya, banyak pertanyaan soalnya butuh ilmu. Mumpung kesini guys. Kayak gini ya. Misalkan kita mau menggunakan musik ya, dia tuh kan punya hak ciptanya. Contoh kan banyak nih cover-cover yang di bawahnya itu dia nyantumin nama si band. Ya itu harus lah. Harus, itu salah satu peraturan. Tapi kalau misalnya tetap, nah cara untuk kita meminta izin, ya kita izin ke penciptanya dulu. nah itu loh akses yang untuk ke penciptanya itu disediain sama YouTube apa enggak? Ya kita pribadi langsung. Kita izin dulu ke penciptanya, nanti kan kita sharing ke penciptanya gimana solusinya. Ya pasti dia ngusulin aransemennya diganti kalau cover ya. Terus disuruh di lisensi ke publisher gitu. Jadi pasti diarahin ke publisher gitu kan. Jadi kita daftar ke publisher dengan aransemen yang baru dengan artisnya kita. Cuman lagunya lagu artis itu gitu kan. Cuman beda bedain lah, otomatis kan pasti kita beda. Kalau misalnya cover kita kan pasti beda dengan yang aslinya. Nah itu loh akses untuk kita minta izin ke orangnya itu kan lumayan ya, susah ya. Enggak, artis kan sekarang ada media sosial gitu kan, kalau kita mau serius. Bener, gak kepikiran aja bener kita bisa bener ya, kita bisa inbox gitu kan, kita bisa cari ke tiap manajernya gitu kan, bisa itu. Kenapa itu gak kepikiran? Bener-bener, padahal kan tuh kan kalau misalnya kita nggak sering kita nggak dapet tuh, kita terus aja muter gimana cara. Sebenarnya kejadian ini ada teman juga kan yang bikin karaoke gitu kan, musik karaoke lagu-lagu gitu tanpa izin tak apa-apa, dia itu dituntut, dia habis 80 juta dituntut sama si yang punya, didenda sama yang punya penciptanya karena nggak izin. Gitu ya. Itu berarti udah peringatan ketiga apa langsung? Itu mah langsung dari penciptanya. Nah itu datanglah kebijakan yang itu kan yang jadi kita jadi beberapa publisher gitu kan, jadi biar publisher yang ngurusnya gitu kan, jadi nanti si royalti itu dibagi-bagi. Oke. Jadi kita rilis ulang gitu. Ternyata kalau dikaji itu ilmu supaya kita tidak melakukan kesalahan. Jangan terlalu dipikirin gitu, takut hak cipta, takut. Jadi kembali lagi intinya, jangan sebisa-bisa itu jangan menggunakan untuk pemula ya khususnya ya yang belum monet itu, sebisa-bisa jangan menggunakan karya orang lain gitu. Kalau misalnya kita nggak punya izin atau misalnya jangan berani pun malah kita langsung upload seenaknya gitu ya. Takutnya yang punya hak itu marah sampai kita didenda atau misalnya kita justru diberhentikan di YouTube ya. Minimalnya dicantumin lah channel originalnya, lagu originalnya di deskripsi kita gitu kan. Ya mungkin meskipun kita nggak dapat pendapatan gitu kan, royalti gitu kan. Benernya karena saya baca di YouTube tuh untuk untuk bikin konten tuh draftnya tuh pasalnya banyak gitu kan. Sebenarnya kalau di dalam itu kontrak hidup tuh banyak gitu. Ini tuh obrolan tuh ada yang buat apa ya, down, tapi ada yang buat wah, tapi
mulai aja dulu. Nah, kembali lagi itu apa, hasil tidak akan mengkhianati usaha kita. Nah itu, jadi jangan dibawa ribet ya. Iya, mulai aja dulu. Cepat ini mau untuk gambaran ke depannya agar kita tidak salah melangkah gitu dari awal-awal kita bikin konten. Kalau kita mau fokus ya di YouTube. Oke, hak cipta udah kejawab. Untuk pembikinan channel udah, cara kita marketing memasarkan udah. Kayaknya nanti kita harus ada evaluasi ya setelah Ibnu melakukan ilmu yang dari AA tadi. Iya, itu harus terus dievaluasi. Jadi sebelum upload kita tuh ditonton dulu gitu kan. Kalau ada tim kekurangannya apa dari segi editing, pembicaraan, kalau ada yang melanggar apa gitu. Harus terus dievaluasi terus. Tapi itu berkembang. Kalau mau serius, yakin saya kalau serius dengan cara seperti itu, disiplin, tekun, terus konsisten, bakal lah. Iya benar. Bakal ketemu nanti. Yang susahnya itu. Kalau menurut Binju itu YouTube bisa dijadiin penghasilan utama nggak? Kalau kita fokusnya, kalau nggak ada kerjaan lain ya, ya bisa banget, gitu kan. Apalagi sekarang kan ada yang lain juga kan. Selain YouTube kan ada ya, yang lain itu bisa dimanfaatin juga. Betul. Itu. Kenapa kita nggak menggunakan? Dan itu harus sepaket sebenarnya. Jangan YouTube jangan. Kita harus memanfaatkan media sosial yang lain. Ya kayak tadi, kalau misalnya jangan punya YouTube aja, kita kan susah nge-share-nya juga. Kalau misalnya lewat omongan-omongan aja kan, ya dikit lah istilahnya feedbacknya. Oke, jadi pendukung juga untuk yang mau bergerak di bidang YouTube, minimal kalian Facebook harus punya, Instagram itu harus punya, apalagi sekarang Telegram ada, TikTok. Nah itu dari TikTok tuh banyak ya. Jadi kita bikin konten di TikTok viral, kita lariin ke YouTube. Dan semuanya juga itu ngasilin. Terus kita juga harus paham juga kan peraturan antara Facebook sama YouTube itu kan beda ya. Beda kan. Sekarang Facebook tuh setelah ganti nama jadi Meta itu kan. Ya. Jadi Meta itu kan. Dia juga kan bisa ada penghasilan juga kan di YouTube. Page di halaman. Jadi globalnya teknisnya sama kayak YouTube gitu kan. Cuman peraturannya lebih ketat dia. Kalau Facebook itu kalau mau monet itu harus 10.000 pengikut. Terus jam tayangnya 600.000 jam. Berarti lebih berat ya. Untuk jadi nanti guys, nah ini ada pembahasan lagi Facebook, tapi kayaknya ini masih selewat aja ya untuk Facebook. Justru target untuk kita menghasilkan uang di Facebook itu lebih besar, lebih berat. Lebih banyak maksudnya. Lebih berat dari YouTube. Cuman untuk penghasilan prediksi saya itu lebih gede di Facebook sih. Karena sebenarnya Facebook itu bukan apa yang namanya aplikasi yang pertama. Iyalah, sosial media penggunanya lebih banyak. Benar-benar. Padahal kayak gini loh. Untuk dapat 1.000 subscriber itu perjuangan tuh susah banget lah. Bukan dikatakan susah, kalau murni susah banget. Sedangkan di Facebook teman Ibnu itu udah hampir nyampe berapa ribu gitu. Kan maksimal 5.000. Udah maksimal malah. Kok nggak dimanfaatin? Itu kan teman. Ini kan page-nya harus dikembangin. Yang intinya page-nya. Kita dapat penghasilan itu dari page halaman. Jadi kita bikin halaman yang halaman. Itu. Oke. Itu seru Facebook nih. Nah, itu aturannya lebih ketat. Mau dibahas jadi YouTube PS Facebook gitu kan. Oke. Menarik sih. Tapi gini loh. Ini konten jangan dulu campur-campur. Tapi itu mau next boleh? Boleh lah. Boleh ya? Boleh. Aku bahas tentang Facebook. Bisa. Malahan nanti ada yang aneh lah. Ya nantilah ya. Oke. Nah guys. Nah itu ya. Nanti kita collab lagi tentang Facebook. Mungkin besok masih di Garut. Ada lah. Ada. Kan ada kerjaan juga di sini. Nah, kita booking guys. Untuk pembahasan selanjutnya. Oke, kita selesaiin dulu YouTube. Nanti jadi barusan selewat aja. Facebook itu lebih besar dari YouTube kalau menurut Abenju. Bener? Ya.
Dan cuman ada aturannya juga. Ada aturannya yang juga. juga. Nah, itu nanti kita bahas lebih panjang, lebih jauh tentang Facebook. Ya, cuman untuk YouTube juga kita wajib mempunyai Facebook atau misalnya sosial media yang lainnya untuk menunjang YouTube kita. Ya. Nah, kebalikannya lagi mungkin kalau kita punya Facebook, kita juga harus punya YouTube, punya yang lain. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan orang lain di online gitu ya. Nanti saya tahu lah gimana strateginya gitu kan. Untuk mengkolaborasikan antara Facebook dan YouTube, TikTok sama Instagram. Nah, bener sekarang para streaming itu Facebook streaming, YouTube streaming dengan waktu yang bersamaan, double dong penghasilannya. Yes. Pengen seperti itu, usaha dulu. Oke, Benju, obrolannya seru pisan. Kalau kata orang Sunda itu seru pisan. Meskipun malam ini kita tetap semangat untuk mencari ilmu-ilmu yang baru. Ya, bener. Terima kasih, Benju. Jadi untuk kalian, sekali lagi sebelum kita tutup obrolan ini, hal yang penting untuk pemula di YouTube, satu, konsisten, niatkan dulu yang benar, Yang kedua, siapkan beberapa konten dulu yang menurut kalian itu paling bagus dan menarik untuk orang lain. 3, siapkan marketing atau cara kita nge-share video itu agar mereka mau menonton video kita. Dan yang keempat itu perhatikan dalam membuat konten. Jangan seenaknya ngupload kalau kita pengen berpenghasilan di YouTube ya. Dan yang terakhir itu, kalau kita misalnya udah mantap, kalau misalnya modal kita udah bagus, alangkah baiknya kita menggunakan tim. Jadi kita nggak repot sendiri kalau misalnya nge-vlog atau misalnya kita bikin konten sendiri tuh keteteran ya. Iya. Bener. Ini malah gini, kameramen, editing, sama apa ya, alat itu masuk ke pendukung ya. Alat itu minimal lah. Kalau handphone juga yang layak lah untuk bikin video. Bener nggak? Mikrofon kayak gitulah. Guys, mudah-mudahan obrolan ini dimengerti dan mudah dipahami. Maafkan kata-kata yang tidak enak atau misalnya kata-kata yang tidak sopan. Sekali lagi, Alzapran TV, terima kasih buat Bang Benju sudah sharing di sini, memberikan ilmu yang baru untuk khususnya untuk saya dan teman-teman yang di sini yang menyaksikan. Ya, dan kalian kalau misalnya suka sama Om Benju dengan penjelasannya, dengan ilmu-ilmunya, boleh sharing juga dia dengan boleh mau kemana, mau ke Facebook atau mau ke YouTube-nya langsung, boleh disebutin channelnya. Oke, channelnya Kami Up. Nanti ada di deskripsi ya. Oke, segitu mungkin cukup. Terima kasih untuk pembahasan YouTube, khususnya untuk pemula yang mau bergerak di bidang YouTube ya. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau misalnya menurut kalian ini berguna, bagus, bantu share dan di like, dukung, subscribe. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.